Cerita rakyat Salkupei dari Alor. Tombak Tangai Barei keringkan air laut. Salkupei atau Moko adalah salah satu cerita rakyat NTT yang berasal dari Kabupaten Alor. Begini kisahnya, pada zaman dahulu di Kecamatan Alor Selatan, tepatnya di Kampung Siberla, tinggallah seorang ayah yang bernama Tangai Barei dan anaknya bernama Puitang. Puitang merupakan gadis yang paling cantik di kampung itu, maka ayahnya merasa ragu bila ia sendirian tinggal di rumah. Oleh karena itu, untuk menjaga agar terhindar dari gangguan orang lain, maka Tangai Barei menyuruh anaknya untuk tinggal di atas pohon kapok yang berduri, sehingga tidak dilihat dan diketahui orang lain. Pada saat Puitang membutuhkan sesuatu seperti makan dan minum dan lain-lain, dia hanya memberi isyarat sehingga orang tidak mengetahuinya. Puitang ini bukan hanya cantik, tetapi juga harum dan wangi. Pada suatu waktu, keharuan Puitang tercium oleh Raja Pandai di Pulau Pantar atau Pulau Seberang. Suatu ketika, Raja Pandai bersama rakyatnya datang ke tempat Puitang, tetapi ternyata Puitang tinggal di atas pohon kapok yang sangat tinggi. Setibanya Raja Pandai di bawah pohon, ia langsung memanggil Puitang untuk turun dari atas pohon dan mereka berdialog sebagai berikut. Raja Pandai berkata, "Puitang sayangku, tolong turunlah dari atas pohon karena aku ingin mengawinimu." Namun Puitang menjawab, "Saya tidak mau turun." Raja Pandai berkata lagi, "Bila engkau tidak mau turun, coba buka pakaianmu dan lihatlah, bila tidak apa-apa maka biarlah engkau tetap di atas pohon." Puitang bergegas membuka pakaiannya dan memperhatikan tubuhnya, ternyata dia hamil dan dengan hati yang gelisah, ia langsung mencari jalan untuk turun dari pohon kapok. Namun upayanya sia-sia, karena pohon tersebut tinggi dan berduri. Raja Pandai mencari akal dengan menancapkan kayu, agar Putri Puitang bisa turun. Sesampainya Puitang di bawah pohon, Raja Pandai membunuh seekor kambing dan darahnya digosokkan pada pohon kapok, untuk mengelabui seakan-akan Puitang telah dibunuh orang. Setelah mengatur siasat, Raja Pandai langsung memboyong Putri Puitang ke Pulau Pantar. Setelah pulang dari kebun, Bapak Tangai Barei mencek anaknya ke atas pohon, ternyata putri sudah tidak ada lagi dan dia melihat ada darah yang berceceran di sekitar pohon kapok itu. Ia menduga bahwa anaknya pasti sudah dibunuh orang. Bapak Tangai Barei memiliki seekor anjing yang bernama Liklak. Liklak artinya, mencari sesuatu yang hilang dan pasti akan ditemukan. Anjing Liklak langsung mencari jejak dan sesampainya di pinggir pantai, anjing itu berupaya untuk terjun dalam laut. Melihat gelagat anjing seperti itu, Bapak Tangai Barei mengambil tombak dan mengangkat sumpah, "Jika anak saya yang hilang sudah dibawa orang dan sekarang ada di seberang laut, maka laut ini akan menjadi kering agar saya bisa menyeberang untuk menemuinya." Setelah mengangkat sumpah, laut pun menjadi kering dan anjing langsung masuk ke tempat yang kering bersama Bapak Tangai Barei. Setelah sampai di seberang, laut kembali seperti semula. Sesampainya mereka di Pantai Pandai, anjing pun bergegas mencari jejak dan sampai di rumah Raja Pandai. Pada saat itu juga, sedang berlangsung upacara perkawinan Raja Pandai dengan Putri Puitang. Anjing Liklak langsung masuk rumah. Tangai Barei duduk di sebuah mata air dekat rumah Raja Pandai. Anjing Liklak bertingkah seolah-olah menemukan sesuatu dengan gerak-gerik ekornya dan menemui Putri Puitang. Putri Puitang tercengang dan bertanya dalam hatinya, anjing Liklak itu datang dengan siapa? Dan dengan apa dia datang ke sini? Tidak lama kemudian, datang seorang pembantu, memberitahukan kepada Putri Puitang bahwa ada seorang bapak duduk di dekat mata air. Ternyata apa yang diduga betul, karena yang duduk itu adalah bapaknya sendiri. Ia berlari menghampiri Raja Pandai dan bersama-sama merayakan pesta perkawinan mereka. Setelah selesai pesta mereka tinggal bersama-sama selama 1 bulan. Saat Bapak Tangai Barei pulang ke kampungnya di Siberlah, dia diberi 1 buah moko bernama Salkupei, sebagai belis. Setelah itu Raja Pandai dan Putri Puitang mengantar Bapak Tangai Barei di pantai Siberlah dan Raja Pandai dan Putri Puitang kembali ke Pandai.